Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2019 B. Perkenalkan, nama saya Fidarika Adinia Rahma dengan NIM 19520002. Nama saya Billy Krisnawati dengan NIM 19520025. Nama saya Yulia Wulandari dengan NIM 19520050. Nama saya Eli Rahma dengan NIM 19520065. Nama saya Sindelvina Ferdiana Putri dengan NIM 195020086. Di sini kami akan mempresentasikan materi untuk memenuhi UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas, yuk sekilas kita simak teori kognitif Jean Piaget secara garis besar. Teori perkembangan kognitif lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jean Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Menurut Piaget, teori ini dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Lantas, apa sih perbedaan asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi? Biar kalian paham, simak video ini sampai akhir ya. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Siswa dikatakan melakukan proses berpikir secara asimilasi jika ia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini dikarenakan siswa memiliki pengalaman yang sama atau hampir sama dengan masalah atau soal yang diberikan, atau juga karena siswa mampu menyesuaikan permasalahan baru yang didapatkannya dengan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Asimilasi ini tidak menyebabkan skema atau pengetahuan siswa sebelumnya berubah, tetapi mengembangkan skema yang sudah terbentuk. Akomodasi. Dalam perkembangan kognitif, akomodasi mempunyai arti pengubahan struktur kognitif internal individu. Bila si belajar menyadari bahwa cara berpikirnya bertentangan dengan kejadian di lingkungan, maka cara berpikir sebelumnya direorganisasi. Reorganisasi ini menghasilkan tingkat berpikir yang lebih tinggi. Akomodasi adalah pembentukan skema baru atau pengubah skema lama sehingga cocok dengan rangsangan yang baru, atau memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Akomodasi terjadi ketika seorang harus mengubah skema-skema yang sudah ada ataupun menciptakan skema baru untuk merespon situasi baru. Ekuilibrasi. Dalam perkembangan kognitif, ekuilibrasi ialah pengaturan diri yang berkesinambungan yang memungkinkan individu tumbuh, berkembang, dan berubah sementara menjaga kemantapan. Tetapi, ekuilibrasi bukan keseimbangan kekuatan. Alih-alih, ekuilibrasi merupakan proses dinamis yang secara terus-menerus mengatur tingkah laku.
Ekuilibrasi bisa disebut keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi selalu berlangsung secara paralel agar terjadi keseimbangan atau ekuilibrium. Disequilibrium adalah ketidakseimbangan antara asimilasi dan akomodasi yang mengawali terjadinya perubahan skema kognitif. Ekuilibrasi adalah proses bergerak dari keadaan disequilibrium ke ekuilibrium. Ekuilibrasi adalah proses memulihkan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pengalaman-pengalaman baru. Ekuilibrasi membuat seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skema. Lalu, bagaimana contoh asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi dalam pembelajaran? Contoh asimilasi. Seorang siswa mempunyai skema tentang kalimat fakta dalam mempelajari kalimat. Lalu dia menemukan sebuah kalimat yang ternyata bukan kalimat fakta, melainkan kalimat opini. Akhirnya, siswa tersebut mengasimilasi sebuah skema yang memuat dua macam kalimat, yaitu kalimat fakta dan kalimat opini. Contoh akomodasi. Setelah mengasimilasi, siswa tersebut melakukan akomodasi atau mengembangkan skemanya. Siswa tersebut mereorganisasi cara berpikirnya dengan cara menganalisis kalimat opini dan membedakannya dengan kalimat fakta. Contoh ekuilibrasi. Siswa tersebut menyeimbangkan mental setelah mengalami proses asimilasi, yaitu dengan cara memahami kalimat opini. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.